Melihat si kecil yang baru lahir rasanya membahagiakan banget ya. Tapi saat tiba-tiba mendengar suara nafas si kecil berbunyi aneh, kayak suara kumur-kumur gitu, mungkin bunda jadi cemas dan khawatir. Tenang bun, hal tersebut bukan selalu kondisi yang berbahaya kok. Untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan di video kali ini. So, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Mary dari Alo Dokter. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nafas bayi berbunyi nggak selalu tanda bahaya dan umumnya memang dialami oleh bayi baru lahir. Jadi, bunda nggak perlu khawatir berlebihan ya. Penjelasannya gini bun, beberapa hari setelah bayi lahir, tubuhnya masih perlu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda dengan rahim. Jadi, fungsi organ-organ tubuhnya pun masih belum sempurna termasuk saluran pernafasannya. Umumnya, saluran pernafasan bayi baru lahir masih sempit. Terus, si kecil juga belum bisa batuk untuk mengeluarkan lendir di saluran nafasnya seperti anak-anak dan orang dewasa. Nah, kondisi ini bisa membuat lendir dalam hidung mudah terjebak dan menghambat aliran udara sehingga nafas bayi jadi berbunyi bun. Supaya bunda nggak langsung panik saat mendengar nafas bayi berbunyi, bunda perlu mengenali jenis suara yang normal nih. Apa aja tuh? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter, nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Nah, sekarang kita bahas jenis suara nafas bayi yang normal ya. Ada 4 nih. Yang pertama, suara seperti kumur-kumur yang terjadi karena air liur terkumpul di bagian mulut dan tenggorokannya. Yang kedua, suara seperti mengendus yang terjadi saat bayi sedang tidur nyenyak. Yang ketiga, suara cegukan. Bayi yang baru lahir umumnya rentan mengalami cegukan saat ia minum susu terlalu banyak, terlalu cepat, atau menelan banyak udara. Jadi bisa aja nafasnya jadi berbunyi seperti cegukan setelah ia menyusu bun. Terus yang terakhir, suara seperti siulan yang terjadi karena saluran hidung bayi masih sempit sehingga ia mengeluarkan suara siul saat menarik napas. Nah, si kecil pernah mengeluarkan suara-suara tersebut nggak bun? Kalau iya, sekarang bunda nggak perlu terlalu cemas lagi. Tapi kalau bunda ngerasa ragu dan masih mau nanya lebih lanjut seputar kesehatan bayi, bunda bisa loh chat bersama dokter anak di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter anak yang siap menjawab pertanyaan bunda. Bunda bisa download aplikasinya di Play Store dan App Store. Nah, kembali ke penjelasan yang saya sebutkan tadi kan jenis suara napas bayi yang normal. Tapi ada juga jenis suara nafas bayi yang perlu bunda waspadai nih, karena bisa menandakan adanya gangguan pada sistem pernafasannya. Yang pertama, bunyi nafas seperti suara mendengkur. Secara medis, jenis suara ini disebut dengan bunyi nafas stridor. Kondisi ini biasanya terjadi saat ada sumbatan atau penyempitan di saluran napas bayi, yang bisa terjadi akibat kelainan bawaan air pada pita suara dan tenggorokan atau masuknya benda asing pada saluran napas bayi, misalnya karena tersedak. Terus yang kedua, bunyi nafas seperti suara melengking dengan nada tinggi atau secara medis disebut bunyi nafas mengi. Suara ini beda dengan bunyi siul yang sebelumnya saya sebutkan di atas tadi ya bun. Bayi dengan bunyi nafas mengi biasanya akan tampak sesak, lemas, batuk-batuk, dan perlu usaha lebih untuk bernafas. Penyebabnya bisa karena peradangan atau infeksi pada saluran nafas atau karena alergi. Untuk membedakannya, cek apakah si kecil demam atau enggak. Kalau ia demam, mungkin penyebabnya adalah infeksi. Jadi kalau si kecil terdengar mengeluarkan kedua bunyi nafas tersebut, bunda perlu segera membawa si kecil ke dokter ya. Apalagi jika disertai gejala lain seperti bernafas lebih dari 60 kali dalam semenit, otot-otot di dada dan leher tampak naik turun atau tertarik, nafasnya terhenti selama lebih dari 10 detik, bibir, mulut, dan kulit bayi tampak membiru, dan gak mau menyusui atau demam. Tapi kalau si kecil mengeluarkan bunyi nafas yang normal dan gak tampak rewel atau lemas, bunda bisa membantu melancarkan pernafasannya. Begini caranya. Yang pertama, keluarkan lendir dari hidung si kecil dengan alat penghisap lendir khusus bayi. Hindari menyedot lendir menggunakan mulut bunda ya. Hal ini justru beresiko menyebabkan perpindahan kuman dan bakteri baik dari bunda ke si kecil maupun sebaliknya. Yang kedua, jaga kebersihan dan kelembapan udara, apalagi kalau bunda menggunakan AC di rumah. Coba sesekali bunda buka jendela di kamar si kecil atau jika perlu, bisa gunakan alat pelembab udara. Selain itu, sebisa mungkin jauhkan dan hindarkan si kecil dari paparan polusi seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, ataupun bau-bau menyengat termasuk parfum ya bun. Yang ketiga, tidurkan bayi dalam posisi yang tepat.
Bunda dianjurkan untuk membaringkan si kecil dalam posisi telentang supaya ia bisa bernafas dengan lebih nyaman. Dan yang terakhir, berikan lebih banyak ASI. Karena ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang bisa mencegah dan menurunkan risiko si kecil untuk mengalami infeksi maupun alergi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran Bunda di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.